Hai guys, selamat datang di channel Uncle Jo. Kali ini video yang jarang gue bikin ya. Nge-review, ya ini jarang banget gue bikin video review dari alat yang gue pakai. Tapi banyak yang nanya soal grinder ya. Ini grinder Maquinos Maquinos E65T ya. Nah, seperti apa grindernya? Bedanya apa dengan grinder-grinder yang lain yang gue pakai? Terus plusnya apa, minusnya apa? Gue bakal review secara jujur ya. Gue nge-review selalu barang-barang yang gue pakai. Yang gue nggak pakai, gue nggak pernah ngomongin itu. Dan gue nggak bisa ngomong compare ya dengan barang yang orang lain gitu. Gue pakai di sini ada 4 grinder, ada grinder manual, grinder custom, grinder Wega ini. Sama yang terbaru adalah ini E65T. Nah anyway, grinder ini bukan punya gue. Jadi gue di outlet-outletnya Uncle Jo rata-rata mereka pakai grinder Maquinos M38. Nah sekarang gue lagi nyobain M65 karena dia otomatis gitu. Jadi tinggal udah gitu touch itu tombolnya udah elektronik gitu. Nah, kalau yang lama tuh manual kan kita pencet-pencet. Kalau ini udah pakai touch gitu ya. Nah ini gue beli ini karena gue rekomendasi dari beberapa temen yang harganya terjangkau dan mumpuni, yaitu Maquinos gitu. Gue nggak bisa compare sama brand lain karena ya yang gue pakai ini baru Maquinos doang ya. Tapi gue yakin kayak grinder impian gue itu Slingshot, itu gue pengen punya karena gue lihat keren juga. Selain keren, gue lihat brand-brand besar juga ada pakai itu, jadi rasanya bagus ya. Tapi karena gue belum nyoba, gue nggak bisa komen. Nah, yang gue review adalah barang-barang yang gue pakai. Nah, ini bukan punya gue, tapi punya klien gue di Semarang. Nah, sekarang lagi dites dulu di sini, seminggu 2 minggu. Gue udah pakai juga buat yang di persamaan kopi. Waktu yang datang ke sini gue pakai juga di sini. Gue tes juga apa sih kelebihan atau kekurangannya, atau ada masalah-masalah kendala apa yang akan muncul ketika kita pakai grinder ini. Oke, kita mulai. Let's go. Nah, pertama-tama biar teman-teman tahu. Nah, ini dia barangnya ya. Ini adalah grinder Maquinos E65T ya. Ini hoopersnya kayak gini, gokil, keren banget. Terus bentuknya seperti ini. Ini ada yang putih, ada yang hitam ya. Ini sengaja gue belum lepas ya, biar kayak handphone aja gitu ya, keren. Terus ini buat naik turunin, ntar gue kasih contoh. Nah settingnya ini kan portafilter tuh gini ya, masukin gini nih nanti. Nah kita bisa naik turunin si adjustment ini, bisa di adjust nih, naik tinggi atau pendeknya. Jadi biar dia nyangkut gitu. Kalau terlalu nyangkut ya kita bisa kendorin, kita naikin gitu. Atau kalau kurang pas kita turunin ya. Nah ini ada tombol. Tombol ini kalau misalkan kedorong sama portafilter, tok gitu ya, dia keluar kopinya. Nah itu yang dibilang otomatis dan kita bisa tungguin gitu. Nah kita mulai aja ya. Lalu tombol on off-nya ada di sini. Dia bisa ke kiri atau ke kanan nih tombol on off-nya. Semoga kelihatan ya. Oke, kita coba on-in. Nah dia langsung nyala, ini dia. Oke, ini kita bisa setting ya mau berapa detik. Ini kelihatan gak sih backlight ya? Ini backlight ya, tapi gue coba jelasin. Ini yang lampu nyala ada gambar cangkir nih. Satu ini ya berarti dia buat single shot. Si portafilternya tentu gramasinya 15 gram rata-rata. Ya single shot. Ini tinggal dipencet aja. Nah ini yang double, jadi gue pakai biasanya yang ini yang bebas ya, mau pakai berapa lama tinggal matiin gitu. Nah gue biasa pakai yang ini, dia waktunya 0,6 detik, 6,1 detik ya. Kita tes nih langsung ya. Udah gampang, tinggal taruh aja, keluar dia. Kita timbang nih, sambil kita timbang.
biar tahu ya teman-teman ya. Gue di sini pakai gramasinya adalah 18 gram, 18,5 gram ya. Nah kita sekarang timbang, kita lihat, tinggal taruh aja, keluar dia. Udah berhenti otomatis ya, tanpa kita harus pencet on off gitu. Nah kelemahannya, kalau kalian lihat ini posisinya ya, kalau gue tarik nih si portafilternya, dia akan sebagian tumpah gitu. Jadi gue selalu goyang-goyangin dulu begini gitu ya. Nah kan jadi nggak tumpah. Lalu gue ketrik-ketrik. Wah, ada bahasa apa ketrik-ketrik ya? Taruh di timbangan 19,2. Nah ini yang gue merasa kita perlu kalibrasi setiap hari si grinder ini. Gue biasanya buat di mesin si ProMax ini pakainya 18,5 setelah kalibrasi. Kadang-kadang dia suka meleset gitu. Ini yang terjadi sama si Maquinos E65T ini. Gue udah pakai lah, entah apa cara settingnya atau gimana, tapi dia punya kelemahan yang kayaknya kita perlu kalibrasi setiap hari si grinder ini gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau pakai grinder ini, yaitu kalibrasi setiap hari ya. Setiap pagi itu sebelum buka kedai lu mesti kalibrasi. Oke, yang kedua, setelah ini gua taruh dulu. Oke, gua nggak usah pakai portafilter ya. Gini deh, kita bisa gak manual buat ngumpulin? Wah, gua kalau ada orderan seliter atau ngegrinder banyak itu gimana dong pakai grinder ini? Betulnya gampang, lu tinggal ubah modenya ke yang ini. Lalu pencet aja tombol ini nih. Oh. Ini sesuai dengan yang kita mau, kita tarik portafilternya, dia langsung berhenti. Jadi kalau kita mau ada pesanan banyak, tekan aja terus begini. Sampai kapan? Sampai cukup sesuai kebutuhan lu gitu. Jadi gue bisa tekan ini keluar sesuai yang gue butuhkan di tampung gitu ya, di wadah. Kalau ini udah di timer, ini juga ada di timer. Kalau ini nggak di timer, jadi tinggal pencet aja keluar. Nah, jadi kalau kalian ada orderan banyak, pakai metode atau mode yang seperti ini ya. Tapi kalau memang butuh buat bikin cup kita langganan ya, biasanya ya kita pakai yang single atau yang double gitu. Jadi plus minus ya. Dan dia bikinnya cukup cepat, cuma 6 detik doang. Nah kalau di grinder gue yang ini, ya itu lama. Gue nimbang sekali, buka lagi tuh, ditimbang lagi, pasang kurang ditimbang lagi. Jadi bolak-balik begitu, dan ini lebih efisien menurut gue secara waktu ya. Gue yakin grinder yang di atasnya si Maquinos 65T ini ada lagi yang lebih efisien lagi gitu ya. Gue udah lihat beberapa sih yang pengen gue punya, tapi ya belum ada duitnya gitu ya. Oke, terus ini buat kalau grind size ini lu bisa ngatur. Ada yang fine, ini tinggal geser ke kiri ke kanan. Kalau teman-teman udah biasa pakai grinder, pasti udah tahu ya cara ngatur grind size tuh ada kasar atau halus ya. Kalian bisa puter-puter di situ. Udah gitu doang. Apalagi seputar grinder. Ya secara apa ya, secara efisiensi atau efektivitas kerja Maquinos 65T dibanding yang sebelumnya gue pakai sangat membantu kita lebih efektif ya, lebih efisien gitu. Jadi waste-nya juga nggak terlalu banyak kalau kita udah tahu triknya gimana cara supaya nggak tumpah-tumpah ya. Nah teman-teman kalau mau beli grinder, boleh dipertimbangkan punya ini. Ini gue sih jujur, sejauh yang gue pakai grinder yang gue punya saat ini, inilah yang terbaik saat ini di gue ya, di kedai gue. Karena gue nggak punya pengalaman pakai slingshot ataupun measure ataupun apalah ya yang bagus-bagus itu, Malconic dan lain-lain. Gue belum punya experience itu. Jadi gue cuma experience sebatas si fungsionalnya gua di sinilah gitu ya. Dan ini udah lebih dari cukup bagi gue di kedai kopi sekelas gua. Ini udah lebih dari cukup. Dan kalau ditanya gua mau beli grinder lagi gak one day,
mau, gue ada grinder impian gue yaitu Slingshot gitu. Slingshot itu gue udah naksir sejak udah lama, harganya 30 jutaan ya buat grinder, tapi gue belum ada duitnya, jadi ya udah gue tunda dulu gitu. Jadi gue masih pakai yang regular, gue pakai adalah Wega ini gue pakai karena lagi ngetes punya klien gue. Gitu aja seputar grinder ya teman-teman. Jangan ambil konsultasi dari video ini, nanti konsultasikan sama teknisi. Ini experience gue aja, pengalaman gue pakai selama gue buka kedai kopi. Di kedai kopi gue ini yang udah proper banget grindernya gitu. Dan thank you lo udah nonton video review gue. Nanti gue akan review alat-alat yang lain yang gue pakai. Oke, thank you udah nonton, bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap